Pemirsa, Ketua Stikes Papua Sorong Dr. Marten Sagrim berharap janji Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menjadikan SDM perguruan tinggi yang dipimpinnya unggul di berbagai bidang keilmuan bisa dipenuhi untuk mendukung komitmen dirinya menjadi Stikes sebagai kampus kehidupan. Pencanangan Stikes Papua Sorong Go Digital oleh Menteri Kreatif untuk mengembangkan UKM penanganan kesehatan ditunggu Ketua Stikes karena telah sejalan dengan visi Stikes mempersiapkan SDM unggul dengan kolaborasi lintas disiplin keilmuan untuk membantu pemerintah menyelesaikan berbagai permasalahan terutama dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dilaporkan dalam daerah membangun berikut ini. Manusia yang siap memberi pelayanan prima dan tulus bagi masyarakatnya. Hari ini saya canangkan Stikes Papua, saatnya kita go digital. Konsep Tridharma itu harus betul-betul menyentuh unsur kehidupan masyarakat itu sendiri, bukan hanya sekedar kegiatan seremoni, kemudian memenuhi tugas administrasi dosen, tapi betul-betul membawa dampak perubahan untuk kehidupan, untuk masyarakat di akar rumput gitu. Jadi yang bahasa ilmiahnya disebut bilang bahwa seorang leadership atau seorang pemimpin menggerakkan fungsi manajemen. Perubahan ilmu dan kompetensi yang sangat cepat, terutama di tengah pandemi COVID-19, membuat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Papua Sorong, Dr. Marten Sagrim, memfleksibelkan dan mengkreatifkan sivitas akademik agar mampu membantu pemerintah menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat sebagai penjabaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Visi menjadikan kampus kehidupan dengan kolaborasi lintas disiplin ilmu untuk membantu pemerintah menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat diupayakan Wakil Ketua 3 Stikes Papua Sorong, M. Faisal Arianto, dengan menghadirkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di kampus memberikan kuliah umum sekaligus untuk menyampaikan komitmen Stikes menjadi kampus yang memberikan solusi bagi pemerintah dan masyarakat. Kita punya visi besar untuk 2000 sampai 2025 gitu, menjadi institusi terkemuka di tanah Papua. Nah, kemarin sempat disinggung juga oleh Pak Sandi bahwa jangan hanya di Papua, tapi Indonesia Timur gitu. Nah, makanya dari aspek-aspek Tridharma selama ini orang mungkin berpikir bahwa itu hanya bentuk administratif tugas sebagai dosen. Tapi di pikiran saya tidak seperti itu, bahwa konsep Tridharma itu harus betul-betul menyentuh unsur kehidupan masyarakat itu sendiri. Bukan hanya sekedar kegiatan seremoni, kemudian memenuhi tugas administrasi dosen, tapi betul-betul membawa dampak perubahan untuk kehidupan, untuk masyarakat di akar rumput gitu. Nah, maka Stikes Papua ini perlu hadir di tengah-tengah masyarakat, turut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, turut memberikan sumbangsi kontribusi nyata, bukan hanya dalam bentuk konsep, tetapi aplikatif gitu. Nah, oleh karena itu, Stikes Papua juga perlu mendapat dukungan, karena dengan upaya swadaya mahasiswa ini akselerasinya tentu akan berbeda ketika kita punya dukungan, misalkan dukungan penuh dari pemerintah gitu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam kuliah umum dengan tema Start Your Experience, Be a Great Entrepreneur yang dihadiri Sekda Kota Yaakob Karet bersama anggota DPRD Papua Barat dan Ketua DPW Pemuda Muslim Indonesia Papua Barat serta Ketua DPW Serikat Islam Papua Barat hari Senin di halaman kampus Stikes Jalan Kanal Victory, Kota Sorong, berjanji menjadikan Stikes Go Digital untuk mendorong UKM mengembangkan usaha penanganan kesehatan yang diakui berpeluang meningkatkan ekonomi Indonesia di masa datang. Digitalisasi adalah bagian daripada
bagaimana Stikes Papua meningkatkan nilai tambah dari program kesehatan di sini. Yang kedua adalah bagaimana kita mendorong edukasi kita berbasis teknologi juga. Memang betul kita akan membangun suatu aula yang insya Allah akan segera bisa dikontribusikan oleh berbagai pihak, termasuk oleh pihak kami. Saya ingin hadir di sini, tidak terlalu lama lagi, mudah-mudahan G20 akan ada kemajuan. Kita lihat ruangan yang jauh lebih indah. Walaupun di sini kita juga ada AC, di sini ada AC, angin cepoi-cepoi. Insya Allah nanti, walaupun kita di sini berpanas-panas, tapi hati kita sejuk. Ke depan kita akan ada di gedung aula dengan suasana yang sejuk dan pikiran kita yang terkoneksi dengan digitalisasi. Ini menjadi pusat dari pendidikan kesehatan ke depan yang terdigitalisasi. Saya ingin kita betul-betul mampu untuk menghasilkan SDM kesehatan yang mumpuni. Saya sendiri memiliki usaha di bidang kesehatan. Saya masuk di awal tahun 2010 sampai 2015. Dan kami melihat bagaimana kesehatan kita haruslah bergerak dari hanya rehabilitatif dan kuratif menjadi promotif dan preventif. Bagaimana gaya hidup sehat, olahraga, tidur yang cukup, nutrisi yang bergizi, dan lain sebagainya menjadi bagian dari kadar kehidupan kita. Siap semua? Karena ekonomi kreatif, tadi yang disampaikan oleh Pak Faisal, menjadi lokomotif. Saya melihat bahwa 1.100 triliun menempatkan Indonesia sekarang posisi ketiga. Pertama, Amerika dengan Hollywood. Kedua, Korea dengan K-pop. Dan ketiga, Indonesia. Insya Allah kita akan terus berkembang, membuka lebih banyak lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif. Potensi digital di Indonesia sekarang sudah mencapai 160 juta atau 60% pengguna media sosial. Didominasi oleh anak-anak muda. Mana suaranya anak-anak muda? Milenial 21 sampai 36 tahun mendominasi 23% dari populasi kita. Tapi kita masih memiliki tantangan. Dari usaha-usaha yang dibangun di ekonomi kreatif, baru 9% yang menggunakan teknologi informasi, jadi belum optimal. Dan sebagian besar, lebih dari 90% masih menggunakan modal sendiri, dan skalanya masih mikro, di bawah 300 juta per tahun. Oleh karena itu, hari ini saya canangkan Stikes Papua, saatnya kita go digital. Kita harus canangkan kesehatan berbasis digital. Saya akan hadirkan Halodoc, Good Doctor, dan perusahaan-perusahaan health tech untuk juga melihat Papua dan Papua Barat. Karena kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Peran ekonomi kreatif dalam bangkitkan UMKM, sumber daya manusia. Ciptakan produk bernilai dan berdaya jual tinggi. Kita akan lihat nanti produk kreatif dari bahan alam mahasiswa prodi farmasi Stikes Papua. Ciptakan kewirausahaan entrepreneur, karena entrepreneurship foster leadership. Dari kewirausahaan akan lahir kepemimpinan baru. Tinggikan inovasi dan kreativitas. Transformasikan digitalisasi. Peluang wirausaha muda dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sangat luas. Kita mendorong kalian semua berpikir membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Jangan hanya keluar mencari lapangan kerja, tapi keluar untuk bisa lulus dan menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran. Kuncinya, satu, inovasi. Anak-anak Stikes Papua, lulusan-lulusan Stikes Papua, dan semua insan yang ada di Stikes Papua harus bersikap inovatif, berani mengambil resiko, adaptif dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Miliki soft skill dengan apa? Dengan kolaborasi. Zaman kompetisi memang baik untuk mengasah diri, tapi zaman pandemi sekarang adalah zaman kolaborasi. Dengan prinsip 4As. Apa itu 4As? Kerja keras. As pertama, kedua kerja cerdas, as ketiga kerja tuntas, dan terakhir kerja ikhlas. Ketua Stikes Papua Sorong, Dr. Marten Sagrim, mengaku telah menanamkan kepercayaan diri jajarannya menjalankan visi Stikes sebagai kampus yang mampu berkontribusi membantu pemerintah mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi di masyarakat. Bahasa ilmiah yang disebut bilang
bahwa seorang leadership atau seorang pemimpin menggerakkan fungsi manajemen. Itu moto kami di Stikes Papua. Ya. Itu kasih itu luas, artinya bahwa kasih lain bisa berdiri sebagai seorang pendidik dan juga seorang pengajar di kampus. Dia juga sebagai seorang yang memberi pembaharuan kepada masyarakat yang dijalani dengan role model yang dimiliki. Dia sebagai seorang pendidik, seorang pengajar, seorang peneliti, dan seorang yang menggugah orang lain itu bergaya hidup sehat atau bisa menerima inovasi baru. Dia bisa berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat mempunyai kebutuhan kemasyarakatan sudah ada. Hanya persoalan siapa yang menggerakkan. Itu disebut kalau di dunia kesehatan disebut provider. Provider itu orang yang menggerakkan suatu kegiatan yang menghidupkan masyarakat itu sendiri. Contoh, masyarakat itu mereka sudah punya kebun, sayur dan lain-lain. Tetapi untuk mengolah dan bisa menyajikan yang disebut menu sehat dan seimbang itu seperti apa? Nah, itu perlu pendampingan. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti kita punya lingkungan Stikes Papua di Jalan Kanal Victory, lingkungan yang kumuh, buang sampah sembarangan, itulah hadirnya kampus, sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa jangan kita membuang sampah ke dalam kali. Jangan kita menjadikan kali sebagai tempat pembuangan akhir dari segala-galanya. Komitmen kampus kesehatan swasta terbaik Papua Barat menjadi kampus solusi membantu pemerintah menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi adalah untuk menjabarkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga berharap janji Menteri Parekraf Sandiaga Uno ditepati untuk mendukung visi Stikes menjadi kampus kehidupan. Keberhasilan meraih lomba Wira Desa dan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa 2021 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan semakin memacu semangat Stikes jika Menparekraf Sandiaga Uno penuhi janjinya untuk Stikes Papua Sorong. Dan akhirnya, sampai berjumpa lagi di lain peristiwa.